Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Itu adalah ayat firman Tuhan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh kami dapatkan, untuk setiap anugerah yang boleh Kau berikan kepada kami, sehingga kami terus mendapatkan kesempatan untuk boleh merenungkan kebenaran firman. Kami sadar Bapa bahwa kami sangat terbatas, tapi Engkau dengan kuasa-Mu akan memilih hati kami, memampukan kami, hingga dalam keterbatasan kami boleh layak untuk merenungkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi perenungan atau topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasih. Nah, kasih kalau misalkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya love, ya, cinta. Kalau kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Tapi seringkali kita membedakan atau memberikan perbedaan untuk atau ketika kita berusaha untuk memahami kata kasih dan juga cinta. Padahal dua-duanya sebenarnya tidak ada perbedaan. Kata kasih biasanya kita identikan dengan pemberian yang di dalamnya ada unsur-unsur materi. Ya, misalkan kasih pulpen, ada materinya berupa pulpen. Kasih buku, ada materinya berupa buku. Nah, sedangkan love itu biasanya atau cinta itu biasanya identik dengan sesuatu yang sifatnya imateri atau tidak ada unsur materialnya, tetapi lebih ke unsur-unsur non materi. Contohnya pemberian hati, ya, saya memberikan hati saya kepada kalian, misalnya saya mengasihi kalian, itu kan tidak terlihat dalam bentuk fisiknya, ya, tapi mungkin nanti bisa dirasakan ketika seseorang itu mengasihi. Nah, yang perbedaan yang kedua adalah pemberian dalam bentuk materi yang bisa diukur tadi itu biasanya punya tujuan tertentu juga. Kadang kita bilang saya kasihnya ikhlas, saya kasihnya tulus, tetapi sebenarnya itu embel-embel juga kadang, karena orang pasti ada tujuan tertentu, ada maksud dia kasih sesuatu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya ketika kita mengatakan cinta, ya, mungkin kalau misalkan kan aturannya kan kalian nggak boleh pacaran, tapi siapa tahu, ya, atau mungkin yang sudah pernah pacaran, ya, sebelum sudah pernah pacaran, Bapak yakin dan percaya sekarang kalian nggak pacaran, ya, tapi mungkin yang sudah pernah pacaran, ketika kalian mengasihi pacar kalian, itu perasaan itu begitu tulus, perasaan itu begitu ikhlas, ya, rasa cinta itu kayak luar biasa, nggak bisa didefinisikan, itu tulus dan ikhlas. Nah, kasih yang dalam bentuk atau wujud atau pemberiannya, kasih dalam hal material pun harusnya kayak gitu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, harusnya kita didasarkan pada hati yang benar-benar tulus, kayak kita mencintai seseorang. Jadi kalau saya kasih pulpen, jangan sampai saya mikir ini pulpen saya itu dipakai, akalnya pun jadi setengah misalnya. Nah, itu sudah nggak ada unsur ketulusan lagi. Jadi sekali lagi, kasih itu harusnya benar-benar tulus dari hati yang paling dalam ketika kita memberikan sesuatu. Nah, kasih, topik tentang kasih ini sebenarnya bukan topik yang mudah. Kenapa? Karena banyak hal bisa terjadi. Yang pertama, misalkan ketika kita berbicara aku mengasihimu kepada orang yang memang mengasihi kita juga, itu sesuatu yang sangat gampang. Tidak usah ditanyakan kenapa, tapi itu pasti gampang karena dia juga mengasihi kamu juga, jadi gampang, ya. Tapi yang jadi masalah adalah gimana ceritanya kamu bisa mengasihi dengan tulus dan ikhlas orang yang pertama, orang yang memusuhimu. Oke, saya bisa lah. Kamu kasih level yang mungkin ada lebih lagi. Bukan cuma musuh, tapi orang yang misalkan mencaci maki orang dong.
Gimana caranya kamu mengasihi dia dengan tulus? Kamu bilang, oke, saya sudah memaafkanmu, saya mengasihimu. Sekarang bawa kasih level yang lebih tinggi lagi. Gimana misalkan ada orang yang ini cuma kasus, ada orang melecehkan orang tua kalian, ya, kalian masih tetap bisa mengasihi orang tersebut dengan sangat tulus. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi kasih itu harusnya dilakukan dengan tulus, tapi ternyata tidak semudah itu. Tapi kalau misalkan kita belajar dari Allah, Allah itu sendiri adalah kasih. Ketika dia menciptakan manusia, ya, itu adalah wujud kasihnya yang pertama, yaitu dia menciptakan manusia. Setelah dia menciptakan manusia, Allah itu tidak membiarkan manusia hidup sendirian. Allah terus menopang. Selain menciptakan pendamping, ya, atau menciptakan penolong yang sepadan, Allah juga menopang. Dan itu adalah kasihnya Allah juga. Yang ketiga, ketika manusia yang sudah diciptakan dengan sangat baik, sudah ditopang dengan sangat baik, manusia malah memilih mengkhianati Allah, mendustai Allah dengan memilih tidak mau bersama dengan Allah lain, tidak menaati peraturan ketetapannya Allah. Dan memilih berdosa, manusia sama saja tidak mengasihi Allah lagi. Ya. Tetapi Allah masih saja mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia dengan begitu luar biasa. Bahkan dia sampai mengorbankan dirinya, disobek-sobek, ya. Jadi sampai darahnya itu disobek-sobek dan lain darahnya bercucuran. Itu hanya untuk apa? Hanya untuk satu kata, kasih. Itu kata kasih. Makanya Allah rela melakukan itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kasihnya Allah ini? Allah itu mengasihi kita selain dengan tulus, tapi memang secara konsisten. Ya, Allah mengasihi kita itu secara konsisten dan tidak pakai istilah mut-mutan, ya, kayak manusia. Oh, pas lagi enak, suasananya lagi enak, wah dia mengasihi kita dengan luar biasa. Tapi ketika tiba-tiba ada sesuatu terjadi, ya, justru misalkan ada masalah keluarganya, temannya yang jadi sasaran. Itu bukan wujud kasih yang sebenarnya. Ya, misalkan saya seorang guru, ketika ada masalah di rumah datang siswa yang benar, itu bukan wujud kasih yang sesungguhnya. Atau ketika kalian ada masalah di rumah, kemudian kalian memilih untuk tidak melakukan tugas kalian dengan penuh bertanggung jawab, itu pun bukan suatu tindakan kasih. Karena apa? Kasih itu berarti kamu mau melakukan apa yang diinginkan juga. Ketika kamu bilang aku mengasihimu, maka apapun yang diinginkan, ya, apa yang diharapkan oleh orang yang kamu kasih, pasti kamu mau untuk melakukan. Biasanya kan kayak gitu, ya. Nah, ketika misalkan kalian tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang dikasih, itu sama saja kalian tidak mengasihi berbuat begitu. Ya, ketika kalian tidak peduli dengan tugas-tugas, itu sama saja kalian kurang mengasihi guru kalian. Bukan cuma itu, bukan cuma kurang mengasihi guru kalian, tapi kalian juga kurang mengasihi diri kalian sendiri. Karena apa? Kalian tidak menjalankan tanggung jawab kalian dengan baik. Ya, jadi kasih, kalau kita belajar tentang kasih itu memang sesuatu yang kompleks, ya. Tapi dan tidak bisa diukur sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, kasih yang sesungguhnya itu adalah dilakukan dengan tulus. Nah, ada hal yang menarik di sini. Jadi kasih itu bukan hanya dilakukan untuk orang-orang yang mengasihi kita juga. Tapi kalau misalnya kita baca di perikop yang tadi, perikop yang sama dengan Roma pasal 12 tentang nasihat supaya hidup dalam kasih, itu ditekankan bahwa kita harus mengasihi musuh kita juga. Tapi yang perlu Bapak sampaikan di sini adalah jangan sampai kasih kita itu kemudian kita berikan kepada pribadi yang lain. Kasih yang kita berikan harus diberikan juga kepada orang yang kita kasih. Kalau kasih contoh sederhana kayak gini, ada orang lapar, tapi karena dia itu adalah musuhmu,
kemudian kamu nggak kasih. Kamu punya roti pada hari ini, tapi kemudian kamu nggak kasih roti. Sedangkan dan kamu memilih untuk memberikan roti kepada sahabatmu, sedangkan sahabatmu itu sebenarnya juga punya roti. Nah, akhirnya apa? Roti yang kamu kasih itu ya mungkin dia makan juga, tetapi nilai dari roti itu, manfaat dari roti itu tidak begitu dirasakan dengan luar biasa oleh sahabatmu itu. Justru ketika seharusnya kalau kamu kasih roti kepada orang yang lapar, maka roti itu punya nilai manfaat yang luar biasa. Nah, itu seharusnya kasih itu kita lakukan untuk hal yang seperti itu ya. Terus kasih juga jangan sampai karena kita bilang saya mau kasih mengasihi, tapi kita terjerumus di dalam dosa toleransi. Nah, toleransi pun itu adalah dosa sebenarnya, toleransi secara berlebihan ya. Kasih harus disertai dengan tindakan balancing itu pendisiplinan ya. Kita boleh mengasihi, tapi di titik tertentu kalau misalkan dia melakukan kesalahan, maka teguran pun itu adalah bagian dari kasih. Nah, teguran itu adalah balancing dari kasih itu sendiri atau penyeimbang dari kasih itu sendiri. Nah, kiranya ketika kita mau melakukan kasih, biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan jangan berpura-pura. Selain kita masih punya kesempatan untuk melakukan yang baik, walaupun kebaikan itu atau perbuatan baik tidak menyelamatkan. Marilah kita sama-sama belajar untuk melakukan hal baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa untuk pagi hari ini ketika kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman. Biarlah firman-Mu boleh bermakna bagi hidup kami. Kami aplikasikan dalam menjalani setiap tanggung jawab yang boleh Engkau percayakan kepada kami. Ampuni salah dosa kami, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.